Oke, halo teman-teman semuanya, teman-teman Pura Group dan teman-teman yang ada nonton di YouTube, IG maupun TikTok, teman-teman semuanya, kita hadir di tempat yang baru nih, di tempat apa ini namanya ya? Tempat studio baru nih, dan kebetulan kita juga kedatangan tamu spesial ini. Kebetulan kita kedatangan Bapak Agung Subani selaku Direktur HRGA Pura Group. Nah, Pak Agung, mungkin kita akan tanya-tanya sedikit nih Pak Agung ya Pak ya. Siap. Kenapa sih Pak kok kita harus bikin studio ini, kita harus rekaman seperti ini, harus kayak seperti ini, kenapa Pak? Ya, jadi Pura itu kan harus adaptif dan harus tetap progresif ya. Jadi sekarang populasi Gen Z di Pura itu sudah 30%, ya. Dan itu nanti akan terus bertambah seiring berjalannya waktu regenerasi. Nah, sehingga dengan kondisi seperti itu, Pura pun juga harus kita kemas sesuai dengan kondisi situasi yang sekarang, di mana generasi Z tadi yang saya sebut ya, Gen Z ini itu kan sangat-sangat dekat dengan dunia teknologi, dunia digital, semua informasi bisa diadaptasi atau diraih dengan gampang. Nah, salah satunya kita bikin podcast ini. Konsep dari podcast ini nanti itu akan kita hadirkan mulai dari pimpinan unit, kemudian direktur, kemudian dari karyawan-karyawan yang sudah berjalan atau bekerja di sini beberapa waktu. Tujuannya untuk memberikan motivasi, memberikan spirit ya, atau mereka bisa bercerita mengenai pengalaman bekerja di Pura, sehingga itu bisa menjadikan wacana, bisa menjadikan semangat dari anak-anak muda yang notabene nanti di kemudian hari akan menjadi kader-kader terbaik yang Pura miliki. Konsepnya di situ. Konsepnya seperti itu ya Pak ya. Makanya kita harus kemas ini dengan supaya Gen Z mungkin gitu ya Pak ya. Betul. Nah, harus adaptif kita. Betul. Ya. Nah, ini di belakang kita ini ada namanya After Office ini Pak. Ya. Apa ini Pak Agung? After Office Pak Agung. Ya, jadi After Office itu memang sengaja coba kita kemas ya. Diskusi ini seolah-olah setelah kita sepulang dari jam kerja, nah, itu terkesan kan suasana santai ya. Betul. Nah, suasana santai sehingga kita bisa ngobrol panjang lebar mengenai apa yang sudah kita lakukan hari ini, problematika apa yang kita hadapi, solusi apa yang sudah kita selesaikan, dan kita juga bisa untuk mempersiapkan besok harinya dengan baik dan dengan matang. Jadi After Office ini memang kita kemas agar suasana itu terkesan lebih santai, tidak formal. Santai gitu ya Pak. Termasuk ada kopi-kopi seperti ini gitu ya Pak ya. Kita nikmati dulu kopi dari Mas Leo. Minum dulu. Mantap. Mantap ya Pak ya. Tentunya kita santai, kita ngobrol bebas seperti itu ya Pak ya. Siap. Nanti kita buat teman-teman Gen Z ataupun nanti mungkin pimpinan-pimpinan yang lain pengen gabung di sini. Oh iya. Pengen ngobrol bareng gitu ya Pak ya. Jadi beliau-beliau nanti akan kita hadirkan di sini ya sebagai narasumber, tidak lain dan tidak bukan untuk bisa memberikan motivasi ya. Kemudian pengalaman-pengalaman selama beliau itu bekerja dari awal sampai dengan bisa menduduki posisi-posisi strategis dan penting di Pura. Nah, saya pikir itu sesuatu hal yang sangat luar biasa pengalaman tersebut untuk bisa ditularkan kepada para generasi-generasi muda itu. Betul. Ya. Termasuk pun sekarang pimpinan di Pura Group juga isinya Gen Z juga ya Pak ya. Iya. Luar biasa sekali. Jadi Pura Group itu memang berkembang sangat luar biasa ya. Jadi kalau kita lihat blueprint kita 5 tahun ke depan, itu perkembangan itu akan luar biasa sekali. Ya, jadi beberapa unit kita lihat ya, offset ya sudah tumbuh dan berkembang seperti itu. Siapa yang membayangkan offset dulu yang ada di Jalan Kresna ya, sehingga bisa berkembang sampai area coating juga dipakai offset, kemudian area dulu repro juga dipakai offset. Nah, sekarang juga sudah merambah di area yang ada di Tanggulangin, yang sekarang dipakai Propack, kan gitu. Itu merupakan satu perkembangan yang luar biasa. Kita lihat juga untuk yang divisi rotografur, ya, rotografur sekarang sudah ada rotografur 1, rotografur 2, rotografur 3, dan rotografur 3 itu merupakan satu-satunya industri, ya,
yang dimiliki mungkin hanya Pura yang memiliki industri dari hulu ke hilir untuk terkait dengan produk-produk supporting sigaret. Ya, jadi unit MICS itu merupakan unit terbaru yang kita miliki, di mana unit tersebut itu memproduksi produk-produk dari hulu ke hilir untuk semua komponen yang dibutuhkan oleh pabrik rokok. Jadi kalau pabrik rokok tuh tinggal enak ya Pak, Tinggal ibaratnya. enak, Tinggal ya. santai gitu aja karena semuanya sudah dibikin sama Pura. One gitu stop shopping ada di sana. One stop shopping gitu ya Pak. Iya. Sudah melebihi yang di merah atau kuning itu ya Pak. Itu oke. Nah Pak Agung, sebagai seorang pemimpin, cara menentukan sebuah tim dan karakteristik ini seperti apa Pak Agung? Jadi kalau bisa saya kelompokkan ya, jadi karakteristik itu ada 4 ya, ada 4. Kalau kita memiliki 3, itu kita dalam kondisi tim kita itu berbahaya ya. Jadi yang pertama, kalau kita ketemu orang atau ketemu tim yang selalu menyampaikan bahwa terhadap satu program itu selalu menyampaikan bahwa ini hal yang tidak mungkin Pak, ini hal yang sulit Pak. Itu kelompok yang pertama ya. Kemudian yang kedua, itu kalau kita ketemu tim atau ketemu orang yang mengatakan bahwa terhadap satu program, baik Pak, ini akan saya coba, tetapi saya tidak janji. Nah, ini bahaya dalam satu tim itu ada orang-orang seperti ini. Ya. Kemudian yang ketiga, ini adalah dari kedua tadi yang saya sampaikan, ini merupakan komponen yang agak lunak ini. Tapi ini juga sulit kalau kita ajak untuk berlari membesarkan satu institusi atau organisasi. Dia juga menjawab, baik Pak, akan saya coba. Jadi dia tidak mempunyai rasa optimisme yang tinggi, ya. Jadi tidak orang yang tidak mau untuk bertarung dan berisiko, ya. Kemudian yang keempat, nah, ini orang yang sangat kita butuhkan dalam satu organisasi, ya. Jadi terhadap satu konsep, terhadap satu program atau target, dia selalu siap, ya ini harus kita kerjakan, ya ini bisa kita kerjakan. Beri waktu saya 2-3 hari, nanti akan kita laporkan untuk progresnya. Kalau kita memiliki orang dengan karakter nomor 4 ini, saya pasti jamin bahwa institusi tersebut, organisasi tersebut pasti akan berjalan dengan hebat, dan itu akan menjadi satu tim yang luar biasa. Jadi ada metodologi lain, ya, metodologi lain. Bagaimana kita mengemas kondisi 1, 2, 3, 4 itu menjadi satu komponen tim yang hebat, ya. Memang antara teori satu pimpinan dengan pimpinan yang lain itu tidak bisa disamakan, karena memimpin itu adalah sebuah seni. Jadi tidak bisa digeneralisir, ya. Yang rata-rata dilakukan, ya, termasuk saya lakukan, itu adalah menerapkan metodologi hukum Archimedes. Ya, hukum Archimedes itu hukum yang dipakai untuk memproduksi atau membuat kapal selam. Ya, jadi kapal selam itu kita ibaratkan satu bola, ya. Kalau bola itu kita tekan ke dalam dasar laut, ya, ke dalam dasar laut, selama bola itu tidak bocor, tidak rusak, ya, itu kita lepaskan, bola itu pasti akan mempunyai daya dorong keluar, ya, dan dia akan menembus permukaan air laut itu setinggi langit. Ya. Tetapi sebaliknya, kalau bola yang kita tekan, ya, ke dalam dasar laut atau ke dalam dasar air, itu kondisinya rusak, sobek, lubang, ya, itu dia tidak akan mempunyai dorong yang hebat. Dia pasti akan tenggelam. Sama dengan karakteristik orang seperti itu, ya. Kalau dia bisa kita kasih target, kita kasih beban, ya, di mana itu dia mempunyai keinginan yang kuat, ya, dia mempunyai daya dorong yang lebih untuk menyelesaikan target tersebut, pasti dia akan menjadi kader yang luar biasa. Tetapi kalau kita kasih target, kita kasih tugas, kita kasih pekerjaan, dia sudah patah di tengah jalan, ya, dia akan tenggelam. Dan dia akan menjadi orang yang biasa-biasa saja, tidak akan bisa menjadi orang yang hebat. Ilustrasinya seperti itu, ya. Dunia ini kan sekarang perkembangannya semakin cepat Pak Agung, dan perubahannya tentu semakin cepat.
Pura Group ini cara untuk merespon perubahan ini seperti apa Pak Agung? Yang tentunya perubahan ini semakin cepat sekarang. Sebelum saya jawab ke situ, kita coba buka kilas balik. Jadi apa yang disampaikan oleh almarhum Pak Yakobus Busono, ya, bahwa berhenti itu adalah suatu kemunduran, ya kan? Nah, itu merupakan konsep beliau yang sangat-sangat betul, apalagi diterapkan dunia yang sekarang ini. Sehingga dengan kondisi seperti ini, Pura mau tidak mau itu harus beradaptasi dengan baik kondisi market, dengan perkembangan teknologi yang sekarang ada, dan beberapa kebijakan-kebijakan ataupun regulasi baik yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia maupun regulasi oleh dunia. Jadi mau tidak mau unit, ya, terutama teman-teman yang satu ada di garda depan marketing, terus yang kedua yang ada di R&D itu harus benar-benar bisa menyikapinya dengan tuntutan-tuntutan yang ada di lapangan sehingga kita beradaptasi. Contoh misalnya, sekarang semuanya sudah melalui era digitalisasi. Nah, sehingga teknologi-teknologi yang kita miliki itu harus kita upgrade, harus kita kembangkan juga mengikuti dengan kebutuhan-kebutuhan market yang saat ini. Ya, dulu saat kita menelurkan satu mesin konsep, taruhlah misalnya mesin kontrol atmosfer storage lah. Itu semula hanya merupakan satu gudang biasa kan. Tapi dengan kondisi tuntutan yang sekarang, bagaimana kondisi mesin itu bisa dikendalikan hanya menggunakan satu handphone sehingga bisa mengakses lokasi-lokasi mesin itu di mana dia berada, bisa dioperasionalkan dengan handphone dan sebagainya. Dan juga konsep-konsep sekarang yang dikembangkan oleh rekan-rekan atau teman-teman di engineering misalnya, di mesin-mesin pertanian. Nah, semuanya juga sudah mulai kita kembangkan dengan digitalisasi, karena itu merupakan tuntutan yang sudah tidak bisa kita tawar-tawar lagi. Juga dengan kondisi rekan-rekan atau teman-teman di unit-unit yang lain juga, packaging-packaging yang ada di pasaran itu pun sekarang juga teknologi feature-nya itu sudah luar biasa. Sertifikat-sertifikat yang kita miliki pun sekarang sudah kita adopsi dengan teknologi-teknologi AI maupun aplikasi-aplikasi semua yang bisa diakses saat itu juga oleh handphone atau internet. Seseorang itu bisa berubah hanya karena dua hal. Yang satu, karena memang pikirannya itu berubah atau terbuka ya. Nah, itu dia bisa untuk mengikuti perubahan. Nah, tetapi ada satu lagi. Nah, yang kedua, apa? Apa itu? Orang yang terluka hatinya. Orang yang terluka hatinya itu dengan gampang dia pasti akan berubah. Nah, makanya kalau kita mau ngedrive orang, itu orang yang lagi patah hati, itu paling gampang kita beri sugesti. Itu yang paling gampang. Jadi yang terpenting bagi kita itu apa? Yang terpenting itu tidak hanya melulu kita berorientasi hanya di endingnya atau di hasilnya, tetapi yang terpenting adalah di prosesnya. Itu harus betul dulu. Sesuai dengan koridor dulu, sesuai dengan relnya dulu. Kalau proses ini sudah kita kerjakan sesuai dengan relnya, sesuai dengan koridornya, itu nanti hasil itu tidak akan mengkhianatinya. Betul. Kan itu loh. Ya. Ya. Jadi prosesnya dulu kita harus betul. Ya. Karena penguasaan segala sesuatu itu adalah di prosesnya. Tidak bisa segala sesuatu itu di bypass. Nah, termasuk saya pesankan juga kepada anak-anak muda, karir. Karir itu adalah bagian dari proses. Kita mulai dari tahapan tangga pertama, kedua, ketiga, dan sebagainya. Karena karir itu tidak bisa di bypass. Karena pertanggungjawaban karir itu adalah step by step. Nah, kalau dia sudah menguasai step pertama, dia bisa promosi step kedua, kemudian sampai dengan seterusnya. Karena idealnya seorang leader itu adalah menguasai segala lini yang ada di jaringan bawahnya. Sehingga permasalahan apa yang ada di bawah itu dia bisa leluasa untuk melihat dan memberikan solusi. Betul. Menarik sekali Pak. Jadi memang kalau memang kebanyakan orang tuh kan
pikirannya aku tuh kan gimana caranya mendapatkan hasil dan hasil. Iya, Tapi mereka betul. lupa prosesnya. Tidak ada. Betul. Sesuatu di dunia itu tidak ada yang instan. Betul. Ya, semuanya melalui tahapan proses. Kita hidup aja lah ya. Kita mulai lahir, ya, kemudian merangkak, berjalan, berlari, sekolah SD, SLTP dan seterusnya kan gitu. Itu kan bagian proses yang tidak bisa dihilangkan. Sama dengan kehidupan juga begitu. Termasuk di dunia yang terkecil di dalam perusahaan pun ya seperti itu. Tahapan-tahapan itu harus dilalui agar kita memang benar-benar bisa menjadi pimpinan yang matang. Betul. Nah, gitu. Menarik Pak tentang instan Pak. Ya. Mie itu pun bahkan harus direbus dulu ya. Baru jadi enak itu kan karena direbus dulu Iya. ya. Kalau mie mentah kita makan kan kriuk-kriuk itu kan bikin seret di tenggorokan ya. Jadinya mie kremes ya Pak itu Pak ya. Ya, itu Bukan mie kremes. rebus itu Pak ya. Menarik itu Pak tentang hasil dan proses itu. Iya. Saya sambung lagi. Boleh Pak. Nah, saya sambung lagi. Sekarang kalau tadi kita soroti untuk yang level karyawan, level manager, ya. Kita soroti untuk yang pimpinan. Sebenarnya idealnya seorang pimpinan itu seperti apa, kan begitu. Ya. Jadi pimpinan itu kan adalah seseorang yang dia itu bertindak sebagai payung, yang menaungi lapisan-lapisan atau jajaran-jajaran yang ada di bawahnya. Nah, jadi tidak bisa seorang pimpinan itu mendahulukan emosionalnya terhadap satu permasalahan yang dihadapi. Justru yang harus digarisbawahi adalah jangan sekali-sekali seorang pimpinan itu mengambil keputusan di saat dia marah. Kenapa itu Pak Agung? Nah, itu pasti nanti akan berakibat keputusan yang fatal di kemudian hari. Dan itu akan menjadi penyesalan yang sudah tidak bisa diantisipasi lagi. Karena sudah terlanjur diambil keputusan. Nah, sehingga apa yang harus dilakukan seorang pimpinan itu idealnya seperti kita melihat satu kolam lah ya. Nah, permasalahan itu kita anggap sebagai satu kolam yang keruh di situ ya. Padahal di dalamnya itu kan ada banyak ikan keruh ya. Nah, seorang pimpinan cukup dia untuk berhenti sejenak, berpikir sejenak. Biarkan kolam ini mengendap ya, airnya mengendap ya. Sehingga kolam itu airnya akan menjadi jernih lagi. Betul. Nah, sehingga di situ akan terlihat mana ikan yang masih sehat, mana ikan yang masih bisa diselamatkan, mana ikan yang sudah sekarat, atau mana ikan yang sudah mati. Sehingga dengan kondisi seperti itu, apabila kita melihat satu persoalan dengan mata yang jernih, dengan hati yang jernih pula ya, saya yakin keputusan yang akan diambil pun itu akan menjadi keputusan yang benar. Pasti akan menjadi keputusan yang produktif. Betul. Ya, karena apa? Emosinya tidak terlibat. Betul. Ya, nah gitu. Betul sekali Pak. Ya, memang kita sekarang lihat fenomena itu kan orang kalau ngambil keputusan kadang marah-marah itu Pak. Wah, kamu coba sampai seperti ini Itu gitu. penyesalan pasti nanti di belakang akan muncul. Betul. Ya. Ya jadinya memang bahaya Pak di situ ya Pak ya. Makanya itu. kita di sini belajar supaya menjadi pemimpin yang wise Ya, seperti itu ya Pak ya. Betul. Kalau Pak Bus itu pernah bilang kan dia punya seperti step untuk menjadi leader. Nah, Ya. itu menarik sekali Pak seperti Ya, itu. Dan itu yang kita selalu gunakan di Pura Group juga ya Pak ya. Jadi bukunya Pak Bus yang ada di Think Big Start Small itu memang betul-betul cerminan dari perjalanan karirnya Pak Bus. Mulai dari beliau itu sepulang dari pendidikan di Jerman dan Belanda sampai dengan beliau bisa membesarkan sampai dengan 30 divisi itu memang benar-benar itu apa ya, cerita yang nyata yang ditulis, yang dituangkan di situ ya. Jadi bukan imajinasi yang dituangkan dalam bentuk buku, tetapi adalah cerita kisah nyata yang dituangkan dalam bentuk buku. Dan itu adalah cermin yang sangat baik buat kita semua ini. Betul. Bahkan sampai kita tulis ini ya Pak di belakang ini ya Pak ya. Think Big Start Small gitu. Memulai sesuatu itu ya dari yang kecil untuk menuju sesuatu yang luar biasa. Besar, betul ya. Terutama Pura sekarang sudah sebesar ini kan pasti. Dan itu terjadi. Betul. Dan terbukti. Kenyataannya apa? Pura berdiri tahun berapa? 1908. Ya.
Dan sekarang tahun berapa? 2024. Berarti sudah berapa tahun? Lebih dari 1 abad, Pak. 100 tahun Tahun lebih kan, lebih. 116, berapa? 118 tahun kan? Nah, itu satu hal yang luar biasa. Dan itu terbukti bahwa kebijakan-kebijakan yang diambil Pura dari generasi ke generasi itu bisa saling melanjutkan program dari program generasi 1, generasi kedua, dan seterusnya. Ya, makanya Pura itu selalu menitik beratkan bahwa jangan sampai sebuah perusahaan atau sebuah institusi itu tergantung kepada orang. Tetapi sebuah institusi harus tergantung kepada sistem. Nah, jadi generasi siapapun nanti yang melanjutkan, karena sistem ini sudah berjalan, itu akan terus berlanjut dan tumbuh serta berkembang. Betul. Nah, jadi tidak ada tradisi di Pura itu mengunci diri agar tidak bisa ditiru oleh teman kerjanya atau generasi bawah. Tidak bisa. Tidak bisa. Karena kita kelola Pura ini harus tergantung kepada sistem. Dan regenerasi itu harus berjalan dengan baik. Transformasi knowledge itu harus benar-benar bisa dilaksanakan. Ya, Pak Bus menyampaikan, sehebat-hebatnya kita, ya, kita bisa memberikan omset yang tinggi, kita bisa memberikan profit yang sangat banyak, tetapi kalau kita tidak bisa menelurkan kader-kader di bawahnya, kita adalah pimpinan yang gagal. Pimpinan yang berhasil itu adalah pimpinan yang bisa menelurkan kader-kader terbaik di bawahnya. Itu pesan dari beliau seperti itu. Luar biasa sekali ya Pak ya. Terutama ya terkait menelurkan kader-kader baru itu. Ya, kita kan tentunya sebagai Gen Z ya Pak. Saya sebagai Gen Z ini kan Pak. Tidak hanya untuk bekerja setahun 2 tahun kan, tapi kan untuk jangka yang teramat panjang, untuk generasi-generasi berikutnya, untuk anak-anak cucu kita kan gitu. Dan Pura itu adalah aset negara. Bukan hanya untuk lingkup Kudus saja, tapi adalah aset negara, aset yang dimiliki oleh pemerintah Indonesia. Satu-satunya perusahaan pembikin kertas uang ya di Pura. Dan terbesar di Asia ya di Pura ini. Yang terintegrasi antara satu divisi dengan divisi yang lain ya di Pura ini. Makanya kita sudah membuktikan ya di era 98. Ya, saat terjadi krisis moneter, kita bisa survive, kita bisa keluar dalam kondisi yang baik, dalam kondisi yang sehat di era pandemi kemarin, ya, di mana selama 2 tahun itu banyak perusahaan-perusahaan lain yang kolaps, ya. Tetapi justru Pura itu dia survive, tumbuh dan berkembang, bahkan 2 divisi baru itu muncul, yang satu ya punyanya Offset, ya. Itu kan ada satu lagi untuk divisi yang dibikin Pak Heri itu kan untuk packaging ekspor, ya. Pura Hole Perdana muncul, ya. Roto 3 yang untuk sigaret muncul, ya. Itu satu pembuktian bahwa apa yang kita lakukan itu sudah pada track yang benar. Kekuatannya mana yang tidak dimiliki oleh orang lain atau perusahaan lain adalah integrasi. Integrasi antar divisinya. Ini kekuatan kita itu di sini. Betul lah. Mungkin cukup menarik nih Pak Agung. Tadi kan berbicara tentang uang kertas. Mungkin penonton ini kan belum tahu Pak. Kalau Pura ini ternyata yang pembuat kertas uang nih Pak ya teman. Nah, jadi ini sebagai info aja nih teman-teman supaya tahu kalau Pura ini adalah pembuat kertas uang gitu. Nah, juga tadi menarik Pak terkait Gen Z yang mungkin ibaratnya di Pura ini kan sudah banyak Pak. Tentunya seperti saya, Gen Z kan juga pasti pengen melangkah lebih Pak. Nanti tiba-tiba pengen jadi manajer dan segala macam. Di Pura nih terbuka luas ya Pak? Oh, terbuka luas. Terbuka luas sekali. Terbuka luas, ya. Jadi kita apresiasi terhadap karyawan-karyawan yang dia memang mempunyai potensi, yang mempunyai kemampuan, ya. Kita berikan ruang yang cukup lebar untuk berimprovisasi. Ide-ide yang baik itu bisa disampaikan untuk bisa kita serap. Itulah mengapa ya, sampai dengan sekarang Pura berkembang menjadi 31 divisi dari 1908. Itu karena apa? Pura memberikan keleluasaan yang cukup lebar itu kepada seluruh karyawannya. Di mana karyawan-karyawan tersebut mempunyai ide, mempunyai masukan,
ya terkait dengan hal-hal penting yang nanti bisa kita kembangkan dalam sisi bisnis, itu merupakan satu hal yang kita harapkan. Ya. Jadi misalnya contoh begini, dari divisi R&D dia mempunyai ide ya terhadap potensi market. Nah, kemudian potensi market itu bisa kita coba kembangkan ya melalui riset market ya. Kemudian kita coba tes di market. Apakah memang kondisinya penerimaan dari market memang betul seperti yang dia sampaikan ya. Kalau memang itu betul, nah, itu bisa saja menjadi subbagian tambahan order di unitnya. Gitu. Kalau memang itu cukup besar, itu nanti bisa kita berdirikan sebagai satu divisi baru. Nah, dan itu setara pabrik ya Pak? Nah, skala pabrik seperti berarti itu. total sekarang tuh kita punya 31 pabrik ya Pak? Iya. Ya? Dan tentunya kalau mungkin teman-teman tanya, kenapa kok Pura rekrutmen terus ya? Karena ini ya Pak ya. Salah satu contoh Propack ya. Nah, Propack itu sesuatu hal yang sebenarnya tidak kita pikirkan sebelumnya ya. Tapi tiba-tiba muncul ide ya bahwa kondisi regulasi nantinya itu akan mereduce untuk penggunaan styrofoam misalnya ya kan. Ya. Sehingga dengan kondisi seperti itu pasti harus ada substitusinya. Substitusinya apa? Yang ramah lingkungan ya dari paper. Nah, sehingga dengan kondisi itu dilakukanlah riset terhadap pengembangan bagaimana potensi market terkait dengan paper mold ini. Nah, sehingga muncul perusahaan-perusahaan di sektor elektronik ya, di sektor otomotif itu memang ada kebutuhan di situ. Nah, dan ternyata betul begitu ini dikembangkan teknologi itu dan sekarang kita lihat sendiri ya unit Propack sekarang sudah berdiri sebagai substitusinya styrofoam. Nah, dan sekarang kita juga ada penambahan untuk plan lagi karena memang kebutuhan marketnya sangat luas sekali. Nah, itu teman-teman dengar kalau teman-teman masih pakai styrofoam, nah kita sudah ada substitusinya gitu ya Pak Agung ya. Wah, luar biasa sekali Pak Agung. Ini kita sudah ngobrol ngalor ngidul ini ibaratnya Pak Agung ya, sambil kita guyon-guyon ringan seperti itu. Nah, mungkin kata-kata terakhir mungkin Pak Agung sebagai closing statement gitu kira-kira gimana Pak Agung? Ya, baik. Jadi saya sampaikan kepada karyawan Pura, terutama generasi-generasi muda, bahwa peluang di Pura itu cukup besar dan tidak ada sesuatu yang instan di dunia ini. Jadi saya harapkan anak-anak muda yang ada di Pura itu masuklah menjadi bagian dari petarung. Ya. Karena hakikat seorang juara sejati itu tidak pernah didapatkan dari bangku penonton, tetapi didapatkan dari bangku petarung. Oke, luar biasa sekali. Ingat teman-teman, kalau mau jadi seorang yang sukses harus bertarung, jangan cuma nonton. Gitu ya Pak Agung ya. Siap. Terima kasih Pak Agung. Oke, mantap Leo. Terima kasih Pak Agung. Siap. Sampai mungkin ketemu di lain hari. Dan kita nanti akan ketemu lagi di podcast selanjutnya. Sampai jumpa teman-teman.